Ya, uh, selamat sore semuanya. Nah, selamat sore semuanya. Hari ini jumpa lagi bareng saya, bareng gua, Irfan di Kapan Lagi On Air. Nah, hari ini Kapan Lagi On Air bersama Indosiar bakal datengin lagi nih narasumber yang pastinya dia adalah salah satu dewan juri online di audisi Dangdut Academy 5. Pastinya buat teman-teman yang udah ngepoin sosial medianya kapanlagi.com udah tahu dong siapa ini narasumber kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya aku bakal ingetin dulu nih buat teman-teman yang mungkin punya mimpi, punya cita-cita untuk jadi penyanyi terkenal, bisa langsung di kepoin sosial medianya kapanlagi.com dan Indosiar. Lihat tuh cara-caranya gimana nih supaya bisa daftar jadi peserta audisi Dangdut Academy 5. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, kita bakal lihat nih apakah bintang tamu kita pada sore ini udah datang. Ternyata belum. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanti ketika live punya pertanyaan, boleh diketik-ketik di kolom komentar. Siapa tahu nanti pertanyaanmu menarik, bisa aku tanyakan kepada idolanya. Nah, kira-kira aku mau nanya nih sama teman-teman. Udah tahu gak sih siapa nih kira-kira bintang tamu kita pada sore hari ini? Oke, tampaknya juga bintang tamu kita masih belum datang. Kita masih harus ngobrol-ngobrol lagi nih. Dan aku mau ngingetin sekali lagi sama teman-teman, buat kalian yang punya mimpi dan punya cita-cita buat jadi seorang penyanyi terkenal di panggung megah Indosiar, kalian bisa daftarin diri kalian nih di audisi Dangdut Academy 5. Cara audisinya gimana? Kalian bisa kepoin IG sosmednya kapanlagi.com dan Indosiar, atau bisa langsung datang ke kapanlagi.com dan indosiar.com untuk langsung daftar menjadi peserta audisi Dangdut Academy 5. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, Kak Ical, ya benar sekali. Bintang tamu kita pada sore ini itu adalah Bang Ical. Tentunya kalian sudah tahu kan, dan kemampuan Bang Ical dalam menyanyi itu sudah tidak diragukan lagi. Jadi kita sambil menunggu, boleh buat teman-teman nih yang mungkin masih kepo-kepo mau nanya-nanya, mau nanya-nanya nih ke Bang Ical, nanti boleh langsung diketik-ketik aja. Oke, diketik-ketik aja di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan kalian unik, menarik, bisa aku tanyakan langsung ke Bang Ical. Aku wakilkan. Begitu teman-teman. Nah, kira-kira narasumber kita kok belum datang-datang ya? Sambil menunggu narasumber kita datang, kita akan ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Mungkin buat kalian, kayak kemarin tuh kita udah ngobrol sama Aulia, Putri, Aeja, Papa Vildan. Nah, kali ini kita sama Bang Ical. Kira-kira kita bakal ngomongin apa sih sore hari ini? Begitu. Nah, buat teman-teman, iya nih, Kak Ical kok belum masuk? Iya bener nih, kita masih nunggu, mungkin Bang Icalnya lagi siap-siap. Kita tungguin dulu, oke? Nah, mungkin buat teman-teman nih ada yang mau tanyain nggak sih? Maksudnya, Kak, apa sih namanya? Gimana sih tips dan triksnya supaya bisa lolos dan lancar ketika audisi? Nah, makanya dari itu, buat kalian, pantengin aja nih ngobrol santai kita bareng Bang Ical pada sore hari ini. Siapa tahu kalian dapat pencerahan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Ya, apakah narasumber kita pada sore ini sudah datang? Ternyata belum juga. Nah, buat teman-teman, apa namanya itu yang mungkin udah ada yang daftar nih audisi. Mungkin juga kalian yang pengen atau yang kalian yang belum daftar dan ibaratnya tuh masih ragu dan masih takut nih kalau misalnya nggak lolos nanti gimana. Nah, mungkin kalian nanti bisa nih pantau nih ngobrol santai kita bareng Bang Ical pada sore hari ini. Siapa tahu nanti kalian dapat pencerahan dan kalian juga bisa ibaratnya tuh lolos dan mewujudkan mimpi kalian di panggung Indonesia. Nah, sepertinya bintang tamu kita pada sore ini udah datang. Langsung saja kita sapa Bang Ical. Langsung saya. Halo Bang Ical, assalamualaikum. Waduh, Hai, luar biasa. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu pada sore hari ini. Bang Ical, apa kabarnya? apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Tuh disapa sama Bang Baik Ical. Bang dong, Ical, apa alhamdulillah. kabarnya nih?
Baik, alhamdulillah sehat. Makin makin ganteng, makin gagah dilihatnya hari-hari ini Bang Ical. Iya, iya, iya. Oleh, Alah, lele. Bang Ical, aku denger-dengar abang ini, bukan denger-dengar sih, abang ini sebagai salah satu juri online di audisi Dangdut Akademi 5 nih Bang Ical. Seperti apa nih jadi juri di sekarang nih Bang Ical, seorang Bang Ical. Seperti apa nih Bang? Alhamdulillah suatu kebanggaan buat Ical ya, karena Ical salah satu anak DA yang dipercaya untuk menjadi juri audisi Dangdut Akademi 5. Dan kebetulan hari ini aku lagi jadi juri juga nih. Hari ini lagi ngejuri juga nih? Hari ini yang juri. Oh, berarti ini nih menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya sebagai juri. Benar sekali. Ada Aulia Asik. juga. Ada Aulia juga. Nah, Bang Ical, aku mau nanya nih Bang, abang sebagai juri nih, pandangan abang sebagai seorang juri, biasanya itu kan seorang peserta, apalagi di tahap audisi, nervous itu suka kebangetan Bang. Nah, sejauh ini yang abang lihat ketika bertemu atau menyeleksi peserta yang tampil nih, yang udah tampil nih, yang udah abang lihat tampilnya, mereka ini masih tidak bisa menyembunyikan rasa grogi atau nervousnya nggak sih Bang? Benar-benar. Kalau masalah nervous itu manusiawi ya. Karena itu sudah pasti. Apalagi kita bertemu dengan tuan juri, pasti rasa nervous itu akan timbul dengan sendirinya. Iya benar. Akan timbul dengan sendirinya. Jadi buat teman-teman, anggap aja lagi audisi sendiri, lagi nyanyi sendiri nih, kayak menganggap ini lagi nggak ada orang gitu loh. Oh, iya. Oke. Nah, kalau dari abang sendiri, abang sih, maksudnya itu mungkin cara terbaik untuk meredam rasa grogi, demam panggung atau nervous ini, entah itu ketika tampil atau ketika audisi sekarang ini, gimana sih bang? Ada cara yang benar-benar ampuh? Yang pastinya pertama tuh harus percaya diri. Kita harus percaya dengan kemampuan kita nih. Karena kalau kita sudah percaya dengan diri kita, insya Allah rasa nervous itu akan berkurang dengan sendirinya. Dan kedua, itu akan berkurang dengan sendirinya. Dan kedua, kita harus lebih siap pada saat kita audisi ini, kita harus udah siap bertemu dengan dewan juri supaya rasa nervousnya sedikit berkurang juga. Itu salah satu tips dari kita untuk mengurangi rasa nervousnya. Oh iya, percaya diri ternyata jadi rahasia dan kunci utama nih supaya bisa meredam rasa nervous itu berarti ya. Harus. Nah, Abang Ical sendiri nih, kalau misalnya kita tarik flashback ke belakang lagi dulu ketika masa sebagai peserta audisi, Abang sendiri nervous nggak sih Bang? Seorang Bang Ical nervous nggak? Iyalah, nervous dong kan. Kita kan mau ketemu sama orang-orang hebat, orang-orang yang lebih mengerti tentang musik. Terus kita harus dari depannya nih. Itu apa ya, kayak rasa bisa nggak ya gitu loh. Pasti timbul terus rasa deg-degan kita gitu loh. Iya pasti. Nah, berarti waktu itu sendiri nih Bang nih. Abang kan banyak kan bisa dibilang masih sebagai peserta audisi. Nah, Bang Ical kan belum seperti Bang Ical yang sekarang nih, yang biasanya tuh udah punya jam terbang kemana-mana ini segala macam. Nah, Abang sendiri waktu itu ketika berhadapan sama dewan juri dari tahap pertama sampai masuk ke tahap terakhir audisi nih, gimana nih Abang meredam emosinya? Meredam nervousnya nih. Benar. Cara meredam Ical tuh pertama Ical harus percaya diri bahwa Ical punya kemampuan nih. Kita sebenarnya semua punya kemampuan untuk audisi nih. Kita sudah punya percaya diri gitu loh. Harus percaya diri untuk ketemu dengan juri. Karena emang salah satu untuk membuat nervous kita berkurang tuh harus percaya sama diri kita. Kita harus percaya dengan kemampuan kita. Karena kalau tidak percaya, nervous kita tuh makin menjadi gitu loh. Makin tinggi gitu. Akhirnya kita pada saat audisi bertemu dengan dewan juri itu di dalam udah grogi gitu kan, udah grogi karena kita nggak percaya sama diri kita, akhirnya jadi grogi, akhirnya tuh lupa sama lirik gitu loh, lupa apa yang kita akan nyanyikan gitu loh. Bisa sampai lupa kalau tidak ada rasa percaya diri.
Bisa, bisa. Iya benar. Nah itu berarti itu teman-teman nih kunci pertama dari Bang Ical, percaya diri. Nah ngomongin soal percaya diri nih Bang Ical, gimana nih cara meningkatkan rasa percaya diri kepada diri sendiri nih, khususnya untuk para calon peserta atau Abang Ical dulu waktu masih jadi peserta audisi. Menarik nih. Betul. Yang pastinya ya kita harus percaya sama diri kita. Kita harus percaya dengan kemampuan kita dalam misalnya bernyanyi nih. Wah, aku punya suara yang bagus nih, jadi aku harus memberikan penampilan yang terbaik buat di depan dewan juri gitu loh. Jadi aku nggak boleh menyanyiakan waktu berapa menit ini untuk bertemu dengan juri di situ loh. Jadi lebih meningkatkan rasa percaya diri dan harus merasa bahwa aku tuh bisa gitu loh. Ya, balik lagi, semuanya intinya kuncinya itu di diri sendiri, percaya diri itu balik lagi, percaya diri. Benar-benar. Nah, karena ini adalah kita sendiri. Oke, benar-benar. Nah, ini Bang, kalau menurut Abang, benar nggak sih pengalaman atau jam terbang sendiri yang aku omongin tadi, itu adalah salah satu penyebab dari rasa percaya diri yang tinggi atau salah satu hal yang bisa meredam rasa nervous, benar nggak? Salah satunya itu mempengaruhi. Karena mungkin jam terbang yang agak tinggi itu benar-benar mempengaruhi perform kita. Karena mungkin kita sudah terbiasa dengan orang banyak, ya. Terus tiba-tiba kita harus berhadapan dengan dewan juri nih. Jadi jam terbang itu sangat mempengaruhi rasa percaya diri kita pada saat audisi. Oke, benar. Berarti tapi nggak untuk kemungkinan juga kan, maksudnya walaupun dia udah sering tampil, sering ikut perlombaan gitu, tapi rasa nervous itu tuh atau rasa percaya diri itu bisa mempengaruhi penampilan juga kan, bisa muncul juga kan? Bisa. Iya benar. Nah ini sendiri Bang, apa namanya itu dari Abang nih, jadi zaman Abang masih sebagai peserta waktu itu sampai di titik sekarang ini, menurut Abang hal-hal apa aja sih yang bisa bikin rasa nervous muncul tiba-tiba? Pertama, mungkin karena kita kan mau audisi nih, kita akan bertemu dengan dewan juri, kita akan bertemu dengan orang-orang hebat nih yang akan menilai kita gitu kan? Iya. Otomatis, wah, rasa nervousnya pasti akan muncul gitu loh. Rasa nervous akan muncul sendiri gitu loh. Tapi bagaimana cara kita bisa mengatasinya? Nervous itu tidak terlalu berlebihan gitu loh, yang bisa mengontrol supaya halo. Oke, aman. Kedengeran, lanjut Bang. Gimana tadi sampai di mengontrol? Mengontrol. Kalau kita nggak bisa mengontrol diri kita nggak akan bisa memberikan penampilan yang terbaik gitu loh. Karena kita dikuasai dengan rasa yang nervous, udah deg-degan banget nih. Aduh, akhirnya dengan rasa itu penampilan kita terpengaruh, jadi kurang bagus gitu loh. Oke, berarti ibaratnya tuh mengontrol diri sendiri Bang ya. Nah, Abang bertindak sebagai dewan juri di audisi Dangdut Akademi 5 pada kali ini nih, sejauh ini Abang ketemu dengan peserta, Abang menyeleksi peserta sendiri, seperti apa nih pandangan Abang nih? Apakah nervous ini menjadi penyebab, wah anak ini seharusnya berpotensi, tapi karena dia grogi, berkutat sama pikirannya sendiri, akhirnya penampilannya jadi kurang maksimal. Sejauh ini seperti apa nih Bang? Betul. Selama ini aku melihat adik-adik yang lagi audisi berbagai macam, ada yang sudah siap dengan audisi, ada yang masih nervous, ada yang masih grogi gitu loh. Masih ada sudah peserta ini, mungkin ada juga peserta yang sudah ada beberapa yang nyanyi dari basicnya yang sudah nyanyi dari panggung ke panggung, masuk di sini akhirnya rasa nervousnya berkurang gitu loh. Sedangkan ada juga yang benar-benar baru ikutan audisi, baru pertama audisi itu yang benar-benar kelihatan nervousnya. Oh iya. Nah, Abang sendiri melihat peserta kalau misalnya ketika Abang melihat, oh ini anak punya potensi, tapi karena nervous penampilannya pun jadi berkurang. Nah, Abang sendiri punya rasa kayak
coba deh kamu nyanyiin lagu ini, coba deh kamu kayak gini. Aku mau lihat penampilanmu kalau bawain lagu ini. Maksudnya itu kayak, ini sayang nih kalau misalnya kita tidak meloloskan seperti itu doang, atau tidak menggali lagi potensinya. Oke. Ada Hmm. beberapa peserta kemarin yang menurut kita potensinya bagus, tapi mungkin karena Ah, deg-deg, karena nervous, kita kasih kesempatan dulu untuk meringankan, lebih rileks lagi gitu loh. Kita kasih kesempatan sampai berapa menit, 1 sampai 2 menit untuk hmm, rileks dulu. Kita ajak ngobrol, kita ajak apa? bercanda gitu ya. Bercanda supaya nervous berkurang. Karena kita tahu bahwa anak ini punya potensi yang sangat bagus gitu loh. Ah, Jadi sayang banget kalau misalnya audisi nervousnya tuh lebih tinggi, akhirnya kita sebagai dewan juri ya nggak bisa memberikan, pesertanya nggak bisa memberikan yang terbaik gitu loh. Padahal kita tahu bahwa greget peserta sendiri gitu jadinya bang ya. kita sebagai juri tuh kayak greget gitu loh. Anak ini punya Iya. yang bagus gitu loh. Oke, 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 oke. Nah, berarti sejauh ini nih Bang, ibaratnya tuh Abang sendiri ketika di menyeleksi anak-anak sendiri tuh ibaratnya tuh kayak seperti tadi ngajak ngobrol, bercanda sendiri, ibaratnya tuh ngasih kayak misalnya treatment ke mereka supaya ayo relax, relax, supaya kalian bisa tampil lebih maksimal lagi. Ayo relax seperti itu berarti ya. Nah, berarti bisa dikatakan juga ini Bang, ibaratnya tuh ternyata banyak peserta yang punya potensi banyak, punya potensi bagus, tetapi terhambat karena rasa grogi ketika di hadapan para dewan juri. Betul, betul, betul Oke, sekali. iya, 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 iya. Nah, sejauh ini Bang, secara keseluruhan untuk para peserta yang udah apa namanya itu bertemu sama Bang Ical sendiri, Abang menilainya seperti apa ini peserta-peserta ini Bang? Terlepas itu dari Kalau tampil bagus atau kurang bagus. kalau ini kan masih tahap pertama banget ya. Kita Hmm, tuh hmm. yang jelasnya kita lihat yang punya potensi yang bagus, yang misalnya anak ini bisa diolah, anak ini bisa kita kembangkan nantinya gitu loh. Hmm. Dan yang punya punya basic yang bagus, bernyanyi yang bagus, punya basic yang bagus, itu poin yang utama, poin yang sangat utama. Mempunyai suara yang bagus, dan kita melihat, oh, potensi anak ini ke depannya gimana gitu loh. Apakah Ah, masih bisa dikembangkan atau tidak gitu. oke, ya benar-benar benar banget sih, benar banget. Nah, ini Bang, apa namanya itu nervous itu kan biasanya juga mengganggu ini, maksudnya itu mengganggu penilaian juri. Artinya itu juri akhirnya tidak melihat potensi itu sendiri. Nah, Abang sendiri tuh sedetail apa ketika menilai para peserta, Bang? Maksudnya kan pasti banyak yang kesulitan sama entah dia lupa lirik karena grogi itu sendiri. Nah, Abang sedetail apa nih menyeleksi para peserta? Kita lihat kembali lagi sih, kita lihat potensi ya. Kita lihat potensi. Potensi ya. Karena uh, banyak peserta sebenarnya yang masih, kembali lagi, banyak peserta yang masih grogi, masih mungkin baru pertama ikutan audisi gitu kan, baru benar-benar pertama banget ikutan audisi nih. Nervous sudah pasti ada gitu loh, sudah pasti ada. Tapi kan kita melihat bahwa orang yang mempunyai potensi yang sangat bagus itu kita biasa Ya, kesempatan untuk bernyanyi lebih dari 1-2 lagu. Maksudnya lagu. mungkin Benar, 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 benar. nyanyi slow, abis itu nyanyi lagu slow, kita masih penasaran nih. Karena mungkin di lagu slow kita melihat ada sesuatu yang wow dari anak ini. Jadi akhirnya kita kasih kesempatan, misalnya mau nyanyi lagu apa lagi nih? Itu. Oke, oke. Kedua, di kesempatan kedua kita lihat lagi nih, masih ada potensi, masih ada yang masih greget gitu loh. Apa Nah, kira-kira yang, tapi sebenarnya mungkin mereka punya kayak lagu andalan gitu ya, yang mungkin bisa menunjang penampilan mereka. Iya, iya, benar, benar, benar. Oke, oke. Nah, abang sendiri nih, Mang, kita udah ngomongin soal peserta, ngomongin soal audisi. Nah, abang sendiri ini sampai sekarang masih suka nervous nggak sih kalau tampil gitu? Oh, jangan salah, jangan Ah, salah. Kita aja kadang-kadang kita misalnya kalau acara-acara gede, acara awarding, acara yang, aduh, di banyak banget orang ini acara mas itu ah, manusiawi kita. manusiawi. Iya, iya. Kapanpun Nah, bisa tim rasa nervous kita. Jangankan kita ya, artis-artis senior pun pasti masih pasti. ada sedikit ada rasa nervous ketika berhadapan
atau di suatu acara yang benar-benar wow, ini acara apa gitu loh. Ini acara apa? Nah, ini Bang, entah itu dulu atau sekarang, cara Abang untuk meredam rasa nervous, grogi, demam panggung itu masih sama nggak sih? Uh, yang pastinya udah sangat jauh berkurang daripada jadi Ah, peserta kemarin. iya. Karena mungkin kita tuh sudah terbiasa bertemu dengan orang-orang banyak. Akhirnya terus jam terbang juga kalau misalnya off air ke manapun itu sebenarnya berpengaruh sekali untuk menghilangkan rasa nervous kita karena Jam terbang, benar. karena ketika kita off air itu masyarakat banyak banget gitu loh. Itu lebih banyak banget daripada kita on air. Sedangkan tugas kita adalah bagaimana cara kita menghibur masyarakat di sini nih supaya kita tuh kita nggak boleh terlihat nervous dan kita harus profesional gitu loh. Oke. Nah, berarti bisa dikatakan Abang sendiri cara Abang mengatasi ketika rasa nervous itu menyerang dari dulu sampai sekarang masih sama nggak? Masih sama? Masih. Masih gimana itu? Gimana? Samanya gimana? Ya. Pasti maksudnya, tapi dulu sama sekarang pastinya berbeda dong. Tapi tetap masih ada rasa nervousnya. Tapi mungkin sekarang karena sudah sering bernyanyi, sudah sering bertemu orang banyak, sudah sering kadang pun kita jadi bintang tamu nih, misalnya di Dangdut Akademi Asia atau nah itu kan masih kita tuh berhadapan dengan dewan juri. Kadang tuh masih ada rasa nervous, itu nggak bisa dipungkirin. Itu nggak bisa kita pungkirin, masih ada rasa, aduh, kita serasa kayak kompetisi kembali gitu loh, karena ada. Nah, cara mengatasinya, Bang? Cara mengatasinya, Cal? Mengatasinya adalah menghilangkan pikiran itu. Saya di sini adalah sebagai bintang tamu, ya dong. Oke, bintang tamu, oke. Saya di sini bintang tamu, saya harus profesional. Aku nggak boleh terlihat nervous. Dan akhirnya dengan ditanamkan perasaan seperti itu, akhirnya berkurang dikit berkurang sampai selesai lagu pun sampai hilang. Oke, iya. Ternyata masih suka nervous. Iya. Oke, ini Bang Ical, dari sekian banyak nih kita ngobrol-ngobrol, aku tanya Bang Ical jawab, kita kasih kesempatan juga nih buat mungkin teman-teman yang lagi nonton kita pada sore ini. Mungkin ada pertanyaan ke Bang Ical, mumpung kalian udah berhadapan dan kita lagi ngobrol sama juri kita ini. Kalian mau nanyain apa nih, mumpung Bang Ical masih di sini? Nah itu dia. Silahkan kalian ketik-ketik di kolom komentar, tanyakan, nanti kalau misalnya di notice bakal aku tanya ini ke Bang Ical. Wakilkan kalian semua. Nah. Oke, Bang Ical, mungkin ini Bang, sambil menunggu teman-teman nanya nih, aku mau minta tips dan triksnya dari Bang Ical as judges, dewan juri, sebagai dewan juri yang misalnya asik. Oke. Sebagai dewan juri untuk para calon peserta atau peserta yang bakal ikut audisi ini, Bang. Ada tips dan triksnya untuk supaya menunjang penampilan agar lebih baik tanpa ada nervous yang terlihat gitu. Betul sekali. Buat teman-teman tercinta yang mau audisi, yang pastinya kalian harus mempersiapkan, yang pertama yang paling pertama tuh percaya diri. Karena kalau nggak percaya diri, ya masa kita tidak percaya dengan kemampuan kita. Ya dong, berarti harus meningkatkan rasa percaya diri kita. Kedua, percaya diri. Catat. Anggap saja kita ini lagi bernyanyi di depan, kita harus memberikan yang paling terbaik nih penampilan kita. Iya dong. Kan penampilan yang paling terbaik buat kita supaya hasilnya juga maksimal. Yang ketiga, jangan lupa perbanyak bendahara lagu. Karena kenapa? Perbendaharaan lagu. Banyakin hafal lagu karena kadang kala misalnya pada saat audisi kita tuh tiba-tiba disuruh nyanyi lagu. Misalnya kamu bisa nyanyi lagu rock nggak? Harus siap. Kamu bisa nyanyi lagu slow, harus siap. Tantang nyanyi lagu jazz ataupun lagu-lagu apapun, kita semuanya harus siap gitu loh. Jadi misalnya kalau sudah disuruh, misalnya kalau kita udah disuruh, kita udah nggak
aku mau nyanyi lagu apa ya? Itu kalau terlalu banyak Nggak jawaban seperti gitu. ya, akhirnya mengurangi rasa percaya diri kita nanti. Oke, benar-benar. Nah. Bentar Bang, sebelum kita lanjutkan ke apa namanya tips dan trik sebelum ikut audisi, ada pertanyaan menarik yang mungkin aku juga lupa nanyain ke Abang nih Bang. Ada yang minta kayak gini Bang. Bang Ical, ceritain sedikit dong Bang Ical pengalaman waktu pertama kali ikut audisi itu seperti apa? Kita belum nanya ini flashbacknya. Seperti apa nih Bang ceritanya Bang? Dulu aku audisi di Semarang, Jawa Tengah. Oh di Semarang, Jawa Tengah. Aku Oke. habis terbang ya, habis ke Jawa Tengah, terbang ke sana. Terus aku antri dari pagi, dari subuh, jangan salah. Dari subuh udah rame banget orang itu, ada ribuan orang yang yang mau audisi, yang ngantri. Yang mau audisi, yang ngantri ribuan. Jangan salah, aku jam 6 subuh udah ke sana, di lokasi itu udah penuh. Pagi-pagi tuh aku harus ngantri dan aku baru dapat tahap pertama, baru dapat nomor dada itu jam 3 sore. Dari jam 6 dari pagi. subuh, jam 6 ke jam 3. Oke, lanjutkan. Seperti apa? Terus kedua, aku masuk di tahap pertama dari jam 3, aku baru masuk jam 6 sore. 6 sore, oke. Itu baru tahap itu di jam 6 sore. Tahap kedua jam 9 malam. Jam 9 malam. 6, 3, 6, 9. Oke, lanjut. Tahap ketiga aku ketemu sama juri Indosiar jam 11 malam, jangan salah. Aduh. Jam 11 malam itu ngantri minta ampun, dan selesai audisi ketiga kita masih belum tenang. Karena apa? Kita belum dikasih tahu bahwa kita lolos apa enggak nih. Nanti yang lolos itu akan ditelepon. Nanti akan ditelepon sama pihak Indosiar apakah kita masih lanjut atau enggak besoknya. Bayangin, aku harus tunggu. Aku harus nunggu pengumuman pertama aku ditelepon sama Indosiar jam 2 subuh. Bahwa saya jam 2 subuh baru saya lolos untuk ke babak selanjutnya untuk besok bertemu dengan juri artis. Oke. Dari jam 6, jam 3, jam 6 lagi, jam 9, jam 11, jam 2. Iya, oke, siap. Tapi itu, nah, ini Pak, belum selesai, gimana lagi tuh? Besoknya kan juri ya 30 besar. Besoknya 30 besar harus ketemu dengan juri, dan saya pun dapat gelombang pertama. Aku harus ngantri. Aku datang ke lokasi audisi jam 8 pagi. 8 pagi, oke, nggak subuh ya? Nggak subuh. Ya. Jam 8 pagi. Dan baru audisi jam 3 sore. Oke. Jam 8 ke jam 3. Aduh. Nggak kuat. Nah, Bang, bentar Bang. Kalau misalnya cerita Abang kayak gitu nih, otomatis kan itu kan fisik kita terkuras, tenaga kita terkuras ketika audisi nih Bang. Nah, Abang waktu itu seperti apa nih Bang? Misalkan buat ngejaganya, takutnya nanti aduh gue udah capek banget ini segala macam, takutnya pas tampil tidak maksimal karena kelelahan. Seperti apa nih Bang? Ini tips juga nih buat teman-teman peserta nih. Seperti apa Bang? Buat teman. Nah, kita kan tahu bahwa kita kan audisi nih. Kita pasti akan ngantri. Ini offline ya, maksudnya ini sebelum online ya. Sebelum online, benar. Kita akan ngantri gitu loh. Karena kalau udah di tengah antrian, kita nggak akan boleh keluar. Kalau kita keluar lagi, kita akan ngantri dari awal lagi. Ya dong. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau mau audisi jangan lupa sarapan dulu, minum vitamin, minum susu supaya energinya, staminanya tetap terjaga gitu loh. Supaya kalau stamina kita terjaga, suara kita juga akan mempengaruhi kualitasnya. Kalau kualitas kita lagi fit, insya Allah suara kita juga akan fit. Tapi kalau kita lagi ngedrop, suara kita juga berpengaruh, jadi nggak akan stabil. Oke, nah seperti itu nih teman-teman. Bang Ical, mungkin terakhir nih Bang Ical. Bang Ical sendiri punya pesan khusus nggak sih Bang? Maksudnya
kepada para peserta atau calon peserta sendiri yang mau ikut audisi, dan Abang bocorin sedikit nih kriteria seperti apa yang Bang Ical sendiri cari dari para peserta. Oke. Yang jelasnya kalau Ical sendiri, pastinya kan kita ini adalah audisi Dangdut Academy, ini kompetisi dangdut. Yang jelasnya kita melihat peserta yang bisa bernyanyi dangdut dengan baik, yang mempunyai potensi yang bagus dalam bernyanyi lagu dangdut, apalagi anaknya punya potensi, punya peluang yang misalnya bisa bernyanyi dengan lagu genre yang berbeda. Itu yang sangat utama. Karena nanti ujung-ujungnya kan kita akan kirim ke Dangdut Akademi Asia untuk mewakili Indonesia. Itu. Oke. Pokoknya apa ya? Harus punya suara yang bagus, berkarakter juga. Bener. Nah, oke. Nggak kerasa nih Bang Ical, kita udah setengah jam lebih ngobrol dan soal audisi, soal penjurian Bang Ical sendiri. Tampaknya kita harus berpisah sampai di sini. Tapi sebelum itu Bang, aku mau minta tolong ke Bang Ical nih. Mungkin buat para teman-teman yang mau menggapai mimpinya di panggung Megah Indosiar di Dangdut Akademi 5, bisa kemana nih Bang buat daftar nih? Buat kalian semua jangan lupa daftar di harus daftar di kapallagi.com dan Indosiar. Jangan lupa isi formulirnya ya. Buat teman-teman. Kalau kalian bingung, ayo langsung aja hubungi di kapanlagi.com dan Indosiar. Benar gak? Benar banget. Nah, selain itu, buat kalian yang bingung nih, maksudnya itu info-info seputar audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar, kalian bisa kepoin sosial medianya Indosiar atau kapanlagi.com. Atau kalian mau nanya, aduh tapi bingung nih nanya kemana, kalian bisa langsung DM aja ke Kapan Lagi Dangdut. Nanti bakal ada admin yang bakal ngejawab pertanyaan kalian buat kalian yang bingung aja. Gampang banget ya. Oke Bang Ical, terima kasih banyak atas waktunya Bang Ical. Maaf sudah mengganggu yang lagi sibuk ngejuri. Aduh, salam dari Binjai. Aduh, jaringan Bang Ical ini. Halo Bang Ical. Ya. Nah. Aduh. Ya udah, pamit ya. Oke, siap Bang Ical. Dadah. Sehat-sehat terus Bang Ical. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu teman-teman perbincangan kita sama Bang Ical DA3 pada sore hari ini. Tentunya buat kalian yang mungkin mau ketemu dan mau dinilai oleh Bang Ical sendiri, ayo buruan daftarkan diri kalian di Dangdut Akademi 5 Indosiar di webnya kapanlagi.com atau indosiar.com, atau bisa cek cara-caranya di sosial medianya kapanlagi.com atau Indosiar. Atau kalian yang mau nanya bisa langsung DM nih ke IG-nya Kapan Lagi Dangdut, nanti bakal dijawab sama admin. Oke? Nah, mungkin buat teman-teman sendiri nih, kayaknya ngobrol kita pada sore ini kita harus sudahi sampai di sini. Dan ingat bahwa nanti pada tanggal 4 kita bakal live lagi nih, dan kita bakal kedatangan lagi bintang tamu yang bakal ngobrol dan kasih tips dan trik buat kalian yang bakal jadi peserta Dangdut Akademi 5 Indosiar. Tentunya kalian gak sabar kan dan penasaran siapa nih narasumber kita selanjutnya? Pantengin terus sosial medianya Indosiar dan kapanlagi.com. Oke? Nah, oke teman-teman. Lebih dan kurang kalau misalnya aku Irfan sebagai host ada salah-salah kata, aku mohon maaf. Buat kalian semua, sehat-sehat terus dan tunggu live kita berikutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah.